Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Musmaizah, NIM 2017011925, Prodi PSIK 7A Stikes Cendekia Utama Kudus. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan teori biostatistik yang berjudul uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan teori biostatistik, yaitu uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Yang pertama ada uji reliabilitas data. Apa sih reliabilitas data itu? Uji reliabilitas data yaitu suatu konsistensi atau hasil pengukuran. Penelitian reliabilitas ini diukur dengan cara satu waktu atau one shot, atau pengukurannya hanya sekali. Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Yang selanjutnya ada jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama ada tes retest. Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Berikut adalah rumus dari tes retest beserta keterangannya yang sudah tertera di PowerPoint. Yang selanjutnya ada rumus uji T yang sudah ada di PowerPoint. Setelah nilai uji T dihitung dan diperoleh, nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga T-tabel. Nilai T-tabel yang digunakan disesuaikan dengan signifikansi penelitian yang digunakan. Yang selanjutnya ada ekuivalen. Ekuivalen itu sendiri dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda, tetapi ekuivalennya sebanding atau sama ya. Terus percobaan dilakukan hanya satu kali saja pada responden yang sama. Pengujian koefisien korelasi dan signifikansinya dilakukan seperti pada uji tes retest, menggunakan rumus korelasi produk momen dan menggunakan tabel atau uji T. Yang selanjutnya ada internal konsistensi. Internal konsistensi itu sendiri dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua atau split half dari Spearman-Brown, KR20, KR21, atau dengan teknik Alpha-Cronbach. Yang selanjutnya ada Spearman-Brown, yaitu split half. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi teknik split half dari Spearman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Uji reliabilitas menggunakan teknik split half dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil uji dibagi menjadi dua. Berikut adalah rumus dari Spearman-Brown beserta keterangannya yang sudah tertera di PowerPoint. Yang selanjutnya ada KR20 dan KR21.
Instrumen ini diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar. Rumus KR yang sering digunakan yaitu KR20 dan KR21. Berikut adalah rumus dari KR20 beserta keterangannya yang tertera di PowerPoint. Nah, saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji reliabilitasnya digunakan rumus KR21. Berikut adalah rumus dari KR21 beserta keterangannya yang ada di samping. Menurut Frankel, Wollen, dan Hyun tahun 2012, suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai koefisien reliabilitas KR lebih dari 0,70. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada Alpha-Cronbach. Pengujian Alpha-Cronbach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Misalnya, berbentuk esai, angket, atau kuesioner. Berikut adalah rumus dari Alpha-Cronbach yang sudah ada di PowerPoint. Yang selanjutnya ada rumus varian item dan rumus varian total. Rumus varian item yang sudah ada di PowerPoint. Jika koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach kurang dari 0,70, menurut Tafakol dan Denik tahun 2011 menyarankan untuk merevisi atau menghilangkan item soal yang memiliki korelasi yang rendah. Cara mudah menentukan item soal tersebut dengan bantuan program di komputer. Jika koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach lebih dari 0,90, mereka menyarankan untuk mengurangi jumlah soal dengan kriteria soal yang sama, meskipun dalam bentuk kalimat yang berbeda. Yang selanjutnya ada distribusi probabilitas. Definisi distribusi probabilitas yaitu model untuk variabel acak yang menggambarkan cara probabilitas tersebar pada semua nilai yang mungkin terjadi dari variabel acak tersebut. Variabel acak atau random variable, variabel yang diukur sebagai bagian dari suatu eksperimen atau percobaan pada pengambilan sampel. Yang selanjutnya ada jenis-jenis distribusi probabilitas. Yang pertama ada distribusi binomial, yaitu suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari dua kejadian. Nah, ciri-ciri distribusi binomial sendiri yaitu sebagai berikut. 1. Setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa. Seperti contohnya sukses atau gagal. Yang selanjutnya, suatu peristiwa tetap tidak berubah untuk setiap percobaan. Yang selanjutnya, percobaan bersifat independen, yang artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang selanjutnya ada rumus distribusi binomial yang sudah tertera di PowerPoint. Yang kedua yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai bagi suatu variabel random X.
Random X sendiri yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Berikut adalah ciri-ciri distribusi Poisson yang maksudnya percobaan Poisson memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, peluang terjadinya suatu hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Yang kedua, berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan di daerah yang luas. Penggunaan distribusi Poisson banyak digunakan dalam hal A. Menghitung probabilitas peristiwa menurut satuan waktu, ruang, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari yang pertama yaitu kemungkinan kesalahan pemasukan data atau penginputan data. Terus ada misal ada jumlah pelanggan yang harus antri pada pelayanan klinik atau rumah sakit atau restoran. Yang selanjutnya ada jumlah salah cetak dalam suatu halaman ketik. Yang selanjutnya yaitu ada menghitung distribusi binomial apabila nilai N besar dan nilai P kecil. Jika kita menghitung sejumlah benda acak dalam suatu daerah tertentu, maka proses penghitungannya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah rata-rata benda di daerah S dan T adalah sebanding terhadap ukuran S, yaitu icons. Di sini ukuran S melambangkan panjang, luas, volume. Sedangkan parameter menggambarkan intensitas proses. Menghitung di daerah terpisah adalah bebas. Yang selanjutnya ada rumus distribusi Poisson. Ada distribusi normal. Distribusi normal memegang peranan penting dalam statistika, khususnya dalam berbagai analisis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil. Konsep distribusi normal sangat penting untuk dipahami karena konsep ini mendasari asumsi pada distribusi sampling. Yang selanjutnya ada karakteristik distribusi kurva normal. Seperti yang ada di PowerPoint, ini sudah ada contoh gambarnya. Yang selanjutnya yaitu definisi kurva normal. Bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah dan standar deviasi, maka persamaan kurva normalnya adalah sebagai berikut, yang rumus yang sudah ada di PowerPoint beserta keterangannya. Yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu distribusi hipergeometris. Distribusi hipergeometrik dipergunakan untuk memecahkan masalah penarikan sampel tanpa pengembalian. Distribusi peluang pengubah acak hipergeometrik X yaitu banyaknya sampel acak ukuran N kecil yang diambil dari N besar, benda yang mengandung K kecil bernama sukses dan N besar K kecil gagal. Perhitungan umum distribusi hipergeometris. Berikut adalah rumus dari distribusi hipergeometris. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.